Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian pertama ini, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana menyusun setup awal untuk perusahaan manufaktur. Dalam hal ini adalah PT Kayu Jati Furniture. Nah, untuk kasus PT Kayu Jati Furniture ini, Ibu mengadop dari buku karangan Bapak Sony Warsono. Ini kalau di buku Bapak Sony Warsono tercantumnya adalah untuk periode tahun 2014. Ini Ibu modifikasi menjadi tahun 2020. Ini adalah data awal yang dimiliki oleh PT Kayu Jati Furniture. Nama perusahaan, alamat. Nah, periode akuntansi yang digunakan adalah Januari sampai Desember. Kemudian direncanakan mulai Januari 2020 PT Kayu Jati Furniture akan mulai menggunakan Mayop Accounting untuk mengelola data keuangannya. Nah, di sebelah kiri ini adalah daftar akun yang dimiliki oleh PT Kayu Jati Furniture. Nih, seperti ini. Jadi ada beberapa akun yang baru, nih, seperti persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, persediaan BDP, dan persediaan barang jati. Nah, perlu Ibu informasikan bahwa PT Kayu Jati Furniture ini menggunakan metode harga pokok pesanan dalam mengelola dan menghitung harga pokok produksinya. Karena PT Kayu Jati Furniture ini diasumsikan hanya berproduksi untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Baik, kita akan segera mengaplikasikannya ke Mayop Accounting. Ini kita aktifkan dulu aplikasi Mayop Accounting. Tampilan awalnya seperti ini. Kita pilih Create, kemudian Next. Di sini kita tuliskan company name-nya adalah PT Kayu Jati Furniture. Untuk file yang lain tidak kita isi, tidak masalah ya, karena yang wajib diisi hanya company name. Next. Di sini tadi current financial year-nya adalah 2020. Karena periode akuntansinya Januari sampai Desember, maka last month-nya kita pilih Desember. Kemudian karena tadi di sini kita migrasi ke Mayop-nya mulai Januari 2020, maka di sini untuk conversion month-nya kita gunakan Januari. Di sini untuk conversion month-nya kita pilih Januari. Kemudian untuk number of accounting periods atau jumlah periode akuntansi, kita menggunakan 13. Nah, 13 ini dengan asumsi nanti untuk periode 13 kita gunakan untuk mencatat penyesuaian. Mengapa demikian? Ketika kita memilih periode 13, maka nanti kita bisa melihat laporan keuangan dua macam, yaitu laporan keuangan sebelum penyesuaian dan laporan keuangan sesudah penyesuaian. Ya, jadi lebih mudah ketika kita menggunakan 13 pada number of accounting period. Nah, berikutnya ini adalah konfirmasinya, kita cek kembali. Tahun keuangannya 1 Januari sampai 31 Desember 2020, betul. Kemudian conversion month-nya 1 Januari 2020, betul. Next. Berikutnya untuk membuat bagan akun kita akan membuat sendiri. Jadi kita gunakan pilihan yang ketiga, I would like to build my own account list. Next. Nah, berikutnya adalah menentukan lokasi file. Ketika kita tidak mengganti lokasi file, maka otomatis akan berada di folder yang sama dengan program Mayop berada. Nah, di sini kita akan menggantinya. Misalkan kita sudah membuat folder tersendiri. Nah, ini kita buatkan. Ini saya sudah membuat folder manufaktur. Di dalamnya ada folder lagi PT Kayu Jati Furniture. Nah, ini kita taruh di dalamnya. Oke, save. Nah, ini sehingga akun untuk file Kayu Jati Furniture nanti akan berada di folder manufaktur, di mana folder manufaktur ini ada di drive D. Next. Nah, kemudian kita bisa menggunakan command center. Oke, atau setup assistant juga bisa ketika anak-anak sudah mahir. Command center. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Mayop Accounting. Baik, ini kita akan restore untuk menampilkan naskah soal tadi.
Langkah pertama ketika kita akan menyusun bagan akun, agar bagan akun kita rapi, maka yang pertama adalah kita rapikan dulu daftar kode pajaknya. Nah, di daftar kode pajak ini perlu kita edit dari menu list text code. Nah, ini ada banyak sekali kode-kode pajak. Nah, kode pajak yang tidak terpakai ini yang nanti kita hapus saja. Supaya apa? Supaya akun-akun yang terkait dengan kode pajak tersebut bisa dihapus sehingga daftar akun kita bersih. Ini bisa kita klik kanan, delete text code. Ini semua. Nah, ada 2 kode pajak yang memang tidak bisa kita hapus, yaitu GST dan NT. Selain itu kita hapus saja. Ini kita delete. Edit atas, edit bawah, kemudian delete nih. Seperti ini. Oke. Jadi pastikan untuk kode pajak ini hanya tersisa 2 akun pajak, yaitu GST dan NT. Jadi editnya 2 kali, delete. Satu lagi untuk yang LCT. Oke. Sehingga di sini kode pajak kita tinggal 2, close. Nah, sekarang kita lihat daftar akun. Daftar akun di sini Mayap sudah menyediakan akun-akun yang biasa terpakai. Nah, ini supaya rapi, kita bisa membuat dulu yang kita perlukan. Kemudian nanti akun-akun yang tidak terpakai ini akan kita hapus jika memang bisa dihapus. Atau yang kedua, jika nanti memang tidak bisa dihapus, kita kelompokkan menjadi 1, ini sehingga bagan akun kita menjadi rapi. Baik, kita fokus pada bagian kanan, aset. Nah, aset ini kita edit dari aset. Nah, seperti ini. Kemudian kas kita bisa membuat baru. Nanti kemudian kita perbaiki di link akunnya. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Bisa langsung mengedit dari general check account, bisa kita membuat baru juga bisa. New, kemudian 1120 kita buat untuk kas kecil. New lagi, kita buat new lagi 1299, setoran dalam proses. Oke. Kemudian kita buat new untuk piutang dagang. Nah, piutang dagang tipenya harus account receivable. 300 piutang dagang. Kemudian berikutnya 1310 cadangan kerugian piutang. Oke, baru lagi. Nah, untuk persediaan bahan baku tipenya kita gunakan order current asset. 1410 persediaan bahan baku. Kemudian 1420 persediaan bahan pembantu. Kemudian 1430 persediaan BDP. Kemudian 1510 perlengkapan kantor. 1520 sewa bayar muka. Kemudian 1530 asuransi bayar muka. Oke, kita buat baru lagi, yaitu untuk tanah. Tanah tipenya adalah fixed asset. Kita cari fixed asset. Oke, tanah 2110 tanah. Kemudian 12210 gedung kantor. 2210
gedung kantor 2220 gedung pabrik 2251 akumulasi penyusutan gedung kantor 2252 akumulasi penyusutan gedung pabrik, kemudian 2320 mesin pabrik, 2352 akumulasi penyusutan mesin pabrik, 2410 kendaraan kantor, 2420 kendaraan pabrik, 2451 akumulasi penyusutan kendaraan kantor, 2452 akumulasi penyusutan kendaraan pabrik. Kemudian masih ada lagi, ternyata banyak sekali. New lagi 2510 peralatan kantor. 2520 peralatan pabrik. Nah, ini anak-anak bisa selain klik new, bisa juga dengan cara menekan tombol ALT dan N. Nah, cepatnya. Kemudian 2551 akumulasi penyusutan peralatan kantor, 2552 akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Oke, selesai untuk di kelompok aset. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nanti kita akan bersihkan lagi daftar akun yang tidak terpakai. Setelah semua akun sampai dengan OE kita selesaikan, sambil kita men-setting link account. Oke, kita masuk ke kelompok kewajiban. Nah, liabilities-nya ini kita edit dulu namanya menjadi kewajiban. Oke. Kemudian di sini ini saya naikkan. Kita akan membuat utang dagang. Utang dagang kita bisa edit dari trade creditor, bisa juga membuat baru. Tapi tipenya harus account payable. Nah, di sini utang dagang 1.200, nomornya 1.200. Kemudian utang dagang kita buat baru untuk utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah tipenya adalah other current liability. Nomornya 1310. Utang gaji dan upah. Kemudian baru lagi 1320 utang listrik, air, dan telepon. Kemudian 1330 utang iklan, kemudian utang PPN 1.400. Ini utang PPN ini adalah selisih dari PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, ini juga ada variasi baru, bila mana dulu anak-anak pernah mengerjakan PPN masukan ditaruhnya di kelompok aset, maka di kasus ini utang atau PPN keluarannya ada di
kelompok kewajiban. Ini juga tidak masalah. Nanti kita setting pada saat mengisi saldo awal. Nah, kebetulan di sini saldo awalnya 0 jadi tidak masalah. Oke, berikutnya kita masih di kewajiban jangka pendek tadi, other current liability, yaitu sampai di 1410 PPN masukkan, kemudian 1420 untuk PPN keluaran, kemudian 1.500 untuk utang PPH, kemudian utang bank BCA ini 200 berarti masuk ke long term, kelompok utang jangka panjang. Kita tuliskan saja di situ utang 2.100. Oke, 2.100. Oh, sudah ada yang memakai. Ini ketika ada pesan seperti itu, perhatikan. This account number already exists, berarti nomor ini sudah ada yang memakai. Kita lihat 2.100 siapa yang memakai, ternyata AP accrual inventory. Nah, ini kita buang dulu. Nah, karena ini ada centangnya, kita tidak bisa langsung membuangnya. Ini ketika kita edit, delete account. Nah, muncul an account that is being used as a link account may not be deleted. Jadi dia tidak bisa dihapus karena dipakai sebagai link account. Maka kita lepaskan dulu statusnya sebagai link account. AP accrual inventory ini adalah utang untuk pembelian barang, tetapi barangnya sudah datang namun fakturnya belum ada. Nah, ini kita bisa cek di setup link account pada kelompok purchase. Nah, ini. Jadi AP accrual inventory tidak bisa dihapus karena di sini tercontreng. Nah, ini kita uncheck, nah kita hilangkan sehingga di sini AP accrual inventory sudah tidak ada tanda checklistnya, maka kita bisa menghapusnya. Edit delete account. Oke. Nah, sekarang nomor 200 bisa kita gunakan untuk utang bank BCA. Oke. Selesai untuk kelompok nomor 2, tinggal merapikan saja, nanti masuk kelompok nomor 3 atau ekuitas. Equity kita edit menjadi ekuitas atau modal, kemudian kita buat baru, untuk modal saham 1.100, namanya adalah modal saham. Kemudian untuk laba ditahan, laba tahun berjalan dan selisih saldo awal, ini kita edit saja karena ini adalah link account. Nah, kita lihat di sini, nah, return earning, laba ditahan, sehingga ini return earning kita ganti namanya menjadi laba ditahan, berarti kodenya 8.000. Ini kita ganti namanya menjadi laba ditahan. Kemudian untuk current earning adalah laba tahun berjalan namanya. Oke. Jadi kalau yang terkait dengan link account dengan ekuitas, kita tidak bisa checklist unchecklist, tetapi harus tertib mengganti dari nama akun yang sudah ada. Laba 9.000 itu laba tahun berjalan. Nah, berikutnya untuk historical balancing account, ini adalah kita ganti namanya menjadi selisih saldo awal. Ini untuk indikator apakah neraca awal yang kita inputkan benar atau salah. Jadi kalau selisih saldo awal saldonya tidak 0, berarti input neraca awal kita masih belum betul. Nah, ini untuk akun ekuitas. Baik, kita masuk ke penjualan atau di income. Nah, income ini kita ganti namanya menjadi penjualan, kemudian kita buatkan baru yaitu 4.000 untuk penjualan, 42.000 untuk retur penjualan, kemudian 3.000 untuk potongan penjualan.
Oke. Selesai di kelompok nomor 4, kita masuk kelompok nomor 5, yaitu harga pokok penjualan. Cost of sale-nya kita edit, kita ganti menjadi harga pokok penjualan. Oke, kita buatkan di dalamnya ada beberapa komponen. 5.000 harga pokok penjualan. Nah, ini untuk mencatat harga pokok barang yang sudah terjual. Kemudian 2.000 ini untuk BOP sesungguhnya. Ingat, kita adalah menggunakan untuk kasus perusahaan manufaktur, jadi ada beberapa akun baru. BOP sesungguhnya, kemudian kita baru lagi ada 53.000 BOP dibebankan. Nah, ini BOP dibebankan, ini dipakai untuk menghitung harga pokok produksi. Kemudian 54.100, oke. BDP untuk biaya bahan baku, atau ada yang bisa menyebutkannya biaya bahan baku. Di kasus ini nama akunnya adalah BDP bahan baku, yaitu komponen dari biaya barang dalam proses yang berasal dari biaya bahan baku. Kemudian 4.200 BDP biaya tenaga kerja. Nah, ini nanti menampung biaya tenaga kerja langsung. Kemudian 43.000 ini BDP BOP. Nah, ini nanti berisi BOP yang dibebankan. Oke. Selesai di kelompok nomor 5, masuk kelompok nomor 6. Kelompok nomor 6 kita buatkan, ini ada beban administrasi dan umum, ini header nih. Expense-nya kita ganti dulu dengan beban operasional. Oke. Kemudian kita tambahkan ada tipe header untuk 6.000, namanya adalah beban administrasi dan umum. Kemudian ada lagi beban penjualan, juga sama header. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat anak-anak untuk beban administrasi umum. Oke. Kita buatkan new di sini, tipenya adalah detail, nomornya 1001, beban gaji kantor. Oke. Nah, ini posisinya menjorok ke kanan setelah beban administrasi umum. Jadi nanti saldonya otomatis akan masuk ke beban administrasi umum. Oke. Berikutnya 1002, beban listrik dan telepon. Dan telepon 1003, beban sewa kantor. 1003, beban sewa kantor. 1004, beban pemakaian perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan. 1005, beban administrasi lainnya. Administrasi lainnya. Kemudian baru lagi 1006, beban penyusutan gedung kantor. Lagi 1007, beban penyusutan peralatan kantor. Oke. Nah, kemudian untuk di beban penjualan ini kita bisa buatkan baru 2001, beban gaji penjualan.
kemudian 2002 beban iklan, 2003 beban kerugian piutang, sudah. Kemudian kita masuk ke kelompok nomor 8, OI other income. Nah, kita edit namanya menjadi pendapatan luar usaha. Nah, kita buat baru tapi tipenya detail, yaitu pendapatan bunga, nomornya 8.000. Pendapatan bunga selesai. Kemudian kita masuk OE other expense, namanya kita ganti menjadi beban luar usaha. Beban luar usaha. Beban luar usaha. Oke, kita buat baru 1.000, yaitu beban lain, tipenya detail. Sini beban lain. Oke, semua akun sudah kita buat, kita tinggal membersihkannya. Sebelum membersihkan bagian akun ini, kita maximize ya. Kita atur link akunnya terlebih dahulu. Setup link account. Yang pertama account and banking. Di sini 2 di atas ini kita tidak bisa ganti, seperti tadi sudah Ibu sampaikan pada saat men-setting akun pada bagian ekuitas 1, 2, 3 ini. Yang 3 masih bisa diganti sebenarnya. Oke, tapi tadi kita membuatnya sudah sesuai. Nah, electronic clearing account-nya kita biarkan saja. Tapi 2 akun ini karena tidak kita pakai, nanti kita ganti nomornya supaya nanti berada di bagian bawah. Nah, kemudian untuk yang setup link account sales. Nah, ini sales. Untuk asset account for tracking receivable kita gunakan akun yaitu piutang dagang. Nah, sehingga nanti trade debtornya bisa kita hapus. Bank account for customer receipt-nya kita pakai kas. Atau tadi kita punya bank BCA. Oke. Nah, ini bank BCA ini 1, 2, 10. Nah, kita gunakan BCA. Kemudian di sini pendapatan jasa angkut kita tidak ada, uang muka juga kita tidak punya. Kemudian I give discount, potongan penjualan. Nah, kebetulan kita punya potongan penjualan, kita ambilkan tadi ada di kelompok nomor 4, potongan penjualan. Jadi saya ulang, untuk yang I charge freight ini tidak kita contreng karena kita tidak punya akun pendapatan jasa penjualan, pendapatan jasa angkut penjualan. Kemudian yang kedua ini I track depositnya juga kita tidak aktifkan karena kita tidak memiliki akun uang muka dari pelanggan. Dan yang keempat, I access charges for late payment juga tidak kita aktifkan karena di daftar akun kita tidak memiliki akun pendapatan denda keterlambatan membayar piutang. Kemudian setup link account yang ketiga yaitu purchase. Nah, ini liability account for tracking payables kita ganti dengan hutang dagang. Nah, ini harus hutang dagang. Jadi supaya nanti saldo dari para pemasok ini bisa masuk, nih, utang dagang. Kemudian bank account for paying bill-nya kita gunakan BCA. Jadi kalau membayar ke pemasok kita bayarnya pakai BCA. Nah, ini I can receive item without a supplier bill. Saya bisa menerima barang tanpa tagihan. Ini kita nonaktifkan karena kita tidak memiliki akun utang dagang belum terrealisasi. I pay freight juga tidak kita aktifkan karena kita tidak memiliki akun beban angkut pembelian. I track deposit paid to supplier tidak kita aktifkan karena kita tidak memiliki akun uang muka kepada pemasok. Kemudian I take discount for early payment juga tidak kita aktifkan karena kita tidak memiliki akun potongan pembelian. Dan yang terakhir I pay charges for late payment juga tidak kita aktifkan karena kita tidak memiliki akun beban denda keterlambatan membayar hutang. Nah, kita lihat yang berikutnya, yang terakhir payroll. Nah, payroll ini bisa kita ganti atau dibiarkan saja, hanya saja nanti akun-akun yang terkait ini tidak bisa kita hapus ya, karena dipakai sebagai link account. Nah, cara mensiasatinya supaya rapi, kita lihat di sini general check account. Kita lihat ternyata tadi masih dipakai di
payroll account kelihatannya, general check account. Nah, ini bank account for check payment, karena kita punya akun BCA atau akun kas di bank, kita bisa gunakan ini. Oke. Nah, sehingga di sini kita lihat general check account-nya kita hapus coba. Oke, dah. Nah, ini akun-akun yang tidak terpakai ini kemudian akan kita hapus. Nah, ini akan kita hapus. Investment juga akan kita hapus. Edit, delete account. Nah, untuk akun yang bertanda contreng seperti ini, karena tidak bisa kita hapus, kita edit saja, nomornya kita ganti supaya nanti dia berada di bagian paling bawah sehingga tidak mengganggu pemandangan. Nah, ini kita ganti saja. Nah, biar nanti posisinya ada di bawah. Payroll check account ini juga kita ganti nomornya. Berikutnya, oke, ini sudah bersih. Nah, ini kalau yang tidak ada tanda centangnya bisa kita hapus. Oke, jadi pastikan akun kita rapi. ABN-nya juga kita hapus. Kemudian trade debtor-nya kita hapus juga. Oke, kita cek lagi ke bawah. Nah, ini sudah bersih pada aset. Perhatikan akun-akun yang tidak terpakai sudah ada di bagian bawah. Nah, ini sebenarnya kita bisa rapikan lagi dengan menambahkan akun header untuk misalnya aset lancar. Nah, ini kita bisa tambahkan. Nah, ini tipenya header nih 1000 misalnya. Nah, ini namanya aset lancar. Ini bisa seperti ini. Nah, posisinya ada di atas. Nah, ini anak-anaknya kita turunkan down. Nah, seperti ini. Boleh. Atau anak-anak pengen menambahkan lagi kas dan bank, nanti dia punya punya anak kas sampai dengan setoran dalam proses juga bisa seperti ini. Terus ini berarti kita sedang mengatur untuk level akun. Nah, ini kita turunkan terus sampai ke asuransi. Iya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi misalnya untuk aset tetap. Aset tetap header di sini 2000 cukup, aset tetap boleh seperti ini. Nah, sehingga menjadi lebih rapi. Down. Nah, caranya sama. Jadi untuk menurunkan level account, caranya adalah dengan mengaktifkan akun tersebut kemudian klik down. Kalau menaikkan level akun, nah ini bisa klik button up. Nah, ini seperti ini. Dengan demikian ini kita bisa menyimpulkan bahwa aset adalah level 1, aset lancar level 2, kas dan seterusnya itu adalah level 3. Nah, ini sudah tidak terpakai, kita biarkan saja. Masuk ke liability. Liability kita lihat di sini. Nah, akun-akun yang tidak bertanda contreng kita hapus. Tidak terpakai, kita hapus. Oke. Nah, namun untuk yang GST collected dan GST paid ini hati-hati, kita harus melakukan edit di list tax code-nya. Ini kalau langsung dihapus tidak mau. An account that is linked to a tax code may not be deleted. Nah, jadi perhatikan akun GST collected ini meskipun tidak ada tanda contrengannya, tidak ada tanda checklistnya, ternyata dia dipakai sebagai link account, tetapi link account pajak, sehingga supaya bisa dihapus kita harus bebaskan dulu statusnya sebagai link account pajak. Dari list tax code kita lihat di GST di sini. Nah, akun tax collected-nya ini kita ganti dengan PPN keluaran. Nah, kemudian tax paid-nya kita ganti dengan PPN masukan. Oke. Sehingga nanti PPN keluaran dan masukan bisa dihapus. Nah, yang di sini ini juga sama. PPN keluaran, ini PPN masukan. Nah, use account. Oke. Nah, sekarang perhatikan akun GST collected dan paid-nya akan kita hapus. Ini akan kita hapus.
Baik, setelah semua di akun kita rapikan, kita rapikan. Jadi pastikan akun-akun yang terpakai adalah akun-akun yang dari kasus. Kemudian untuk yang akun tidak terpakai bisa kita hapus. Kalau yang tidak bisa kita hapus, maka nomornya kita edit saja supaya berada di bagian paling bawah. Nah, setelah rapi daftar akun yang kita miliki, maka berikutnya di bagian setup awal ini kita akan mengentry saldo awal akun atau neraca saldo per 1 Januari. Nah, caranya kita bisa menggunakan menu setup, kemudian balance, account opening balances. Kita inputkan satu per satu, kas 5 juta, kas kecil, BCA 10 juta, kemudian piutang dagangnya 33 juta. Nah, cadangan kerugian piutang, karena ini adalah kontra akunnya piutang dagang, maka cadangan kerugian piutang kita tuliskan di angka negatif. Persediaan bahan baku 2150, 265, kemudian 2.800.000. Kemudian sewa bayar di muka ada 1.200.000. Asuransi dibayar di muka 1.500.000. Tanah 20 juta. Gedung kantornya 25. Gedung pabrik 30. Akumulasi kita masukkan angka negatif. Kemudian mesin pabrik 18 juta. Akumulasinya minus 12 juta. Kendaraan kantor plus 12 juta. 27 juta. Ini terlalu banyak nol, 12 juta. Akumulasi kendaraan kantornya minus 12 juta. Kendaraan pabriknya minus 15 juta. Peralatan kantor 18. Peralatan pabrik 24. Akumulasinya minus 15. Kemudian ke bagian bawah di utang dagang kita inputkan 22 juta. Kemudian modal saham kita inputkan 71565, modal saham 71565. Kemudian laba ditahannya 50 juta. Nah, ini ternyata masih ada selisih 1.800.000. Kita cek kelirunya di mana. Kita cek dari atas. 1.800.000 itu tadi adalah saldo untuk perlengkapan kantor. Nah, ini perlengkapan kantor, ternyata di sini tertulisnya adalah 1.800.000, tertulis 2.800.000. Oke, 2.800.000. Oke, masih ada lagi perlengkapan kantor, 1.800.000. Masih ada selisih 2.800.000. Kita cek lagi dari atas. 5, 33, minus 3, 250, 265, 3. Nah, ini perlengkapan kantor. Kita lihat. Oh, persediaan BDP 3350. Oh, ini kita masih kurang 1 ternyata untuk persediaan barang jadi. Oke. Di daftar akun kita ternyata kita masih kurang 1 lagi, 1440. Oke, kita tambahkan dulu. Other current asset 1440 persediaan barang jadi kita tambahkan. Oke. Nah, kita masukkan lagi seperti tadi, setup balance, account opening balance. Kita masukkan angka persediaan barang jadi 2.800.000.
Oke, sehingga amount left to be allocated-nya sudah 0. Ini berarti menunjukkan bahwa neraca saldo awal kita sudah betul. Ini demikian untuk video part 1 berkenaan dengan setup company profile dan bagan akun. Kita akan lanjutkan pada video yang kedua untuk membuat daftar pelanggan, supplier, dan seterusnya sampai dalam pembuatan job. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.